Dari tidak tahu menjadi tahu. Aneh banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back guys. Oke guys, jadi kali ini aku mau bahas Sumatera Barat again and again. Nah, kenapa aku tertarik dan sering bahas mengenai hal-hal yang ada di Sumatera Barat? Karena memang aku lahirnya di Sumatera Barat dan aku pengen lebih explore lagi sih hal-hal menarik dan unik yang ada di Sumatera Barat, hal yang mencengangkan, hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Jadi aku juga pun masih banyak yang belum tahu. Jadi aku pengen explore lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang unik yang ada di Sumatera Barat, everything in Sumatera Barat. Nah, jadi guys, kali ini aku mau bahas hal-hal yang unik dan mencengangkan yang ada di Sumatera Barat. Ya, mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, tapi sebagian mungkin ada yang belum tahu juga. Oke, kita lanjut aja. Jadi, hal unik yang mencengangkan yang ada di Sumatera Barat yang pertama adalah mantannya ibu kota Indonesia. Jadi guys, mungkin teman-teman pasti udah tahu lah yang pernah belajar sejarah, ya pasti pernah belajar ya sejarah dari SD, SMP, SMA. Sejarah SD dapat nggak sih? Nope. Belum ya. Nah, jadi guys, di pelajaran sejarah pasti keluar nih nama kota Bukit Tinggi. Jadi, kota Bukit Tinggi ini merupakan mantan ibu kotanya Indonesia pada tahun 1948, guys. Nah, kota Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota negara Indonesia untuk sementara waktu pada saat agresi militer yang kedua, gitu guys. Jadi, dari Sumatera Barat ini memang banyak juga lahir pahlawan-pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia, seperti Muhammad Hatta, Tengku Imam Bonjol, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Hal mencengangkan dan unik yang kedua yang ada di Sumatera Barat adalah ikon jam gadang. Nah, ikon jam gadang ini merupakan ikon Sumatera Barat yang berada di tengah-tengah kota Bukit Tinggi, guys. Nah, apa sih hal yang mencengangkan dan unik yang ada di jam gadang ini? Jam gadang ini guys merupakan kembarannya jam yang ada di London alias Big Ben. Wah, patut berbangga juga nih kita-kita yang dari Sumatera Barat, ya enggak? Sombong amat. Nah, jadi guys, kenapa sih si jam gadang ini disebut kembarannya si Big Ben yang ada di London? Jadi, mesin yang digunakan di Big Ben, di jam yang ada di Big Ben itu sama dengan mesin yang digunakan untuk jam gadang. Jadi, mesin untuk jamnya itu hanya ada dua di dunia guys, yaitu untuk si Big Ben yang ada di London dan satunya untuk jam gadang yang ada di kota Bukit Tinggi. Mesin ini dibuat oleh satu orang bernama Fortman Rellinghausen di pabrik jam yang ada di Jerman guys. Nah, jadi guys, ada hal unik dan menarik juga nih dari jam gadang, yaitu angka 4 pada jamnya. Nah, aku taruh di sini nih. Nah, jadi di angka-angka yang ada di jam gadang itu ditulis dalam angka Romawi ya kan ya. Nah, jadi di angka Romawi modern itu sebenarnya angka 4-nya bukan seperti ini ya. Jadi yang kalau di sini itu angka 4-nya ditulis I-nya ada 4. Padahal kalau di angka Romawi modern itu harusnya I dan V ya. Nah, tapi kenapa ditulisnya I-nya ada 4 bukan I dan V seperti angka Romawi modern? Nah, ini ada beberapa cerita sih guys. Sejarawan juga nggak punya cerita cerita pastinya kayak mana, tapi ada banyak versi kenapa jam gadang ini ditulisnya angka 4-nya seperti itu. Nah, nanti untuk cerita jam gadang ini yang angka 4 ini aku jelasin di part selanjutnya ya guys. Oke, kita lanjut ke hal mencengangkan dan unik yang ada di Sumatera Barat yang ketiga adalah ikan bilih atau ikan bilis. Jadi ikan bilih atau ikan bilis ini merupakan ikan endemik yang hanya ada di Danau Singkarak yang ada di Kabupaten Tanah Datar, serta hanya ada di Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Nah, dua danau ini merupakan tempat hidupnya ikan bilih atau ikan bilis tersebut. Ikan bilih ini termasuk ikan yang hampir punah guys.
Nah, tapi permintaannya semakin banyak gitu karena ikannya enak banget ya. Apalagi digoreng dan dicampur sama sambal hijau ataupun sambal merah. Lebih enak sama sambal hijau ya. Itu mantep banget guys. Nah, karena keterbatasan itu pada tahun 2003 ya, akhirnya ikan bili ini diintroduksikan ke Danau Toba yang ada di Medan, Sumatera Utara. Nah, semenjak ada di Danau Toba itu 3 tahun kemudian ikan bili itu udah bisa dipanen guys. Nah, pada saat panen pertama itu merupakan termasuk panen raya lah ya ikan bilihnya di situ. Nah, itu panen rayanya itu sekitar 1 harinya itu bisa panen 10 ton ikan bili guys. Nah, jadi permintaannya yang semakin hari semakin banyak ini menyebabkan 2015 sampai 2014 ke 2015 itu panennya semakin turun. Mungkin karena cara panennya juga nggak sesuai dengan SOP-nya. Jadinya 2014 sampai 2015 itu panen ikan bili di Danau Toba semakin menurun, dan puncaknya pada tahun 2016 ikan bili tidak ada lagi di Danau Toba, udah habis, udah punah. Ya, jadi nggak ada lagi ikan bili yang ada di Danau Toba. Bisa lihat nih di marketplace, di online shop dan sebagainya. Itu ikan bili Danau Singkarak itu 250 gramnya berkisar harganya 70 ribuan sampai 100 ribuan lah. Atau mungkin 50 ribuan sampai 100 ribuan. Tergantung tokonya ya. Nah, biasanya itu yang dijualnya itu ikan bili yang udah digoreng guys. Jadi kita udah bisa langsung makan. Nah, jadi 1 kilonya itu sekitar 250.000 sampai 300.000 gitu guys. Wah, tapi enak sih. Kalau misalnya teman-teman punya rezeki lebih, pengen nyobain itu sekali seumur hidup boleh. Itu enak banget guys. Oke guys, hal mencengangkan dan unik yang ada di Sumatera Barat yang keempat adalah tidak adanya Indomaret dan Alfamart. Oke, mungkin teman-teman juga ini tercengang-cengang gitu ya, dimana daerah-daerah lain tidak ada nemu Indomaret maupun Alfamart. Tapi guys, ini beda dengan Sumatera Barat, bahwa di sana kita tidak akan menemukan yang namanya Indomaret dan Alfamart, bahkan itu di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi maupun Kota Padang. Nah, kenapa sih? Karena memang pemerintah daerah Sumatera Barat itu sudah mencanangkan tidak akan memberikan izin untuk 2 perusahaan itu berdiri di Sumatera Barat itu, karena mereka khawatir akan mematikan perekonomian masyarakat lokal, terus pasar tradisional, dan juga khawatir akan menurunkan ekonomi daerah begitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Sumatera Barat terus nggak ada nemu Indomaret dan Alfamart, ya nggak usah tercengang lagi ya, karena memang di sana nggak ada ya yang namanya Indomaret dan Alfamart. Are you sure about that? Tapi guys, jangan khawatir, karena di sana udah ada yang namanya grosir masyarakat setempat, terus pasar tradisional, terus ada lagi toko-toko kelontong yang nggak kalah lengkap, ada lagi minimarket yang memang nggak kalah lengkap juga dari Indomaret dan Alfamart. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pengen jajan. Oke, kita lanjutkan ke hal unik yang mencengangkan yang ada di Sumatera Barat yang kelima ya. Jadi hari ini sampai sini aja dulu. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah menonton video ini. Mungkin ya semoga bermanfaat lah ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Aneh banget ya. Udahlah ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan komen. Ya, begitu guys. Jangan lupa kita ketemu di video selanjutnya ya. See you on the next week. See you on the next video. Dan bye bye.